Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 1-13. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari batalion Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka memenuhi keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira itu menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin menghalangi kami bergerak maju, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Hari puasa sudah berlalu dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Namun perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak cocok untuk berlabuh selama musim dingin, kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan di Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Perkataan Paulus dalam daftar bacaan ini merupakan sebuah nasihat yang semestinya mereka dengar. Ia menganjurkan agar rombongan tidak melanjutkan pelayaran mengingat kondisi alam yang semakin tidak mendukung. Ada cukup banyak alasan yang membuat perkataan Paulus itu sangat layak untuk dipertimbangkan, bahkan dituruti, selain karena dia adalah Rasul Kristus. Sebagai seorang Yahudi yang taat, tentu saja Paulus sudah terbiasa dengan kalender perayaan Yahudi, di mana banyak orang Yahudi biasanya berbondong-bondong berkumpul ke Yerusalem atau melakukan perjalanan jauh untuk melakukan ritus-ritus keagamaan. Catatan dalam perikop ini pun menunjukkan bahwa mereka telah melewati masa perayaan Hari Pendamaian akibat payahnya angin laut yang membuat mereka tidak dapat berlayar dengan cepat. Cukup diyakini bahwa mereka sudah memasuki pertengahan bulan November, yang berarti sudah mencapai masa-masa berbahaya untuk melakukan perjalanan di wilayah Laut Mediterania. Hal ini pun semakin diperkuat dengan catatan mengenai pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa melakukan perjalanan laut setelah lewat 5 hari dari Hari Pendamaian adalah sangat berbahaya. Artinya, usulan Paulus tersebut bukan sekedar berdasarkan ketakutan maupun kecemasan tanpa alasan. Namun sungguh disayangkan bahwa perwira, nakoda, dan jurumudi justru lebih mengeraskan hati untuk memaksakan kondisi dibanding mempertimbangkan usulan yang sangat beralasan. Hal itu mungkin saja diakibatkan karena status Paulus yang adalah tawanan, sehingga membuat perkataannya tidak terlalu didengar oleh orang merdeka. Tertolaknya usulan Paulus pun akan berujung pada sebuah insiden bagi mereka semua. Namun pada catatan ini kita dapat melihat bagaimana pertimbangan yang baik seringkali kalah oleh ambisi yang terlalu tinggi, penilaian yang timpang, maupun keengganan untuk mendengar perspektif yang lain. Sebagai manusia kita tentu perlu memiliki prinsip dalam menjalani kehidupan. Namun hal ini tidak berarti kita justru menutup diri untuk mendengar dan mempertimbangkan perspektif orang lain. Terlebih lagi ketika itu semua dihasilkan dari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita tidak mau mendengarkan orang lain karena penilaian iman, yakni ketika kita menganggap orang tersebut tidaklah lebih baik dari diri kita. Hal semacam ini tidak hanya menunjukkan sebuah kekerasan hati, melainkan juga menjadi tanda dari kesombongan iman. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan ini boleh kami resapi, membuka hati dan pikiran kami untuk terbuka, menerima pandangan dan penilaian orang lain,
agar kami juga tidak terlalu sombong. Lebih tepatnya lagi agar kami bisa rendah hati Tuhan dalam menyikapi pertimbangan orang lain. Tolong kami Tuhan, agar jauh dari tindakan kesombongan, kekerasan hati, apalagi tindakan-tindakan yang mengecilkan orang lain dengan penilaian iman, seolah kami lebih baik dari mereka. Tolong kami Allah, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.